teman-teman, selamat bergabung di channel saya. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk selalu di subscribe, diklik tanda lonceng, di like, dikomentari, serta diberi masukan saya untuk memprediksi siapa ke depannya. Hari ini yang kita bahas tentang Kalina Oktarani. Kalina Oktarani ini istri dari Vicky Prasetyo yang beberapa minggu yang lalu rumah tangganya digoncang berita miring dikarenakan mereka ada kesenjangan hubungan rumah tangga yang kurang harmonis dikarenakan sesuatu hal. Dan disinilah terungkap kalau ada hubungan yang kurang harmonis antara mertua dengan Kalina, antara mamanya Vicky dengan Kalina. Dan dalam setiap tayangan di televisi, gestur tubuhnya juga mengisyaratkan hal itu, ya. Yang kita lihat nanti bagaimanakah hubungan mereka saat ini dan kedepannya, bisakah mereka akur kembali? Semoga saja bisa ya guys. Ini bala saya pojok dulu. Akan saya ambil 10 kartu ya, untuk melihat kondisi saat ini dan apa yang akan terjadi ke depannya. Untuk kondisi saat ini bisa dikatakan hubungannya yang tadinya nggak ada masalah, yang tadinya baik, pada akhirnya akan menghadapi sebuah ini, dimana Kalina ini akan merasa menghadapi semacam beban berat dalam menjalani hubungan dengan mertuanya. Ada semacam masalah yang harus dihadapi Kalina nantinya, dan itu Kalina sepertinya berpikir sendirian dalam hal ini, menjalani beban hidup yang dirasakan seperti sendirian aja, yang dilambangkan ada laki-laki bawa kayu jalan tertatih-tatih dalam menjalani sebuah hubungan dengan rumah tangganya yang ada hubungannya dengan mertuanya. Kalina akan menghadapi hal semacam ini, ya. Jadi agak berat buat Kalina untuk bisa berbaur dengan mertuanya, sekalipun tadinya hubungannya baik-baik saja, tapi semakin hari semakin kesini ada semacam beban berat yang dirasakan Kalina. Kemudian di sini Kalina berharap sekali kalau hubungannya dengan mertuanya bisa baik kembali. Kalina ingin berbaur, bisa membaur dengan keluarga besar Vicky. Keinginan itu begitu besar dalam hati Kalina. Jadi alam bawah sadar Kalina ini ingin sekali bisa menjadi satu, bisa menyatu dengan keluarga Vicky Prasetyo, dengan mamanya, dengan adiknya, dengan anak-anaknya. Keinginan itu besar sekali. Namun di sini ada simbol ini yang bisa diartikan masa lalu, di mana masa lalu ini bisa dikatakan dari sifat karakternya mereka ini memang beda-beda. Jadi bisa dikatakan Kalina ini kan orang baru yang masuk dalam keluarga Vicky, dan sepertinya akan sulit berbaur dengan kondisi yang ada, di mana kondisi yang ada ini kan bisa dikatakan mamanya Vicky, adiknya Vicky, dan anaknya Vicky selama ini kan sudah solid. Jadi dengan kehadiran Kalina ini agak sulit untuk bisa berbaur, untuk menyatu itu agak sulit. Ditambah lagi bisa dikatakan Vicky ini tulang punggung rumah tangganya. Jadi dia harus menghidupi ibunya, adiknya, dan anak-anaknya. Ya itu harus dikarenakan anak-anak Vicky kemungkinan yang merawatnya itu adalah adik dan mamanya Vicky selama ini. Dalam kasus ini kan kita juga harus flashback ke belakang ya. Di sini dilambangkan ini flashback ke belakang, yang artinya selama Vicky menghadapi masa-masa sulit, masa-masa di penjara beberapa tahun yang lalu, yang melindungi atau mendidik anak-anak Vicky itu adalah adik dan mamanya Vicky. Nah, di sini kan Vicky anaknya banyak, dan tentunya ada rasa di mana Vicky ini hutang budi kepada adik dan mamanya. Makanya Vicky ini begitu kuat ikatannya pada adik dan mamanya ini. Nah, disinilah Kalina akan mendapatkan kesulitan jika ingin berbaur dengan mereka, ingin masuk dengan mereka. Sulit sekali ya, karena di sini Kalina kan sosok yang baru di dalam kehidupan Vicky, dan mau nggak mau harus sabar agar bisa berbaur dengan mereka. Kemudian di sini ada kartu ini.
Di sini, untuk hal ini Kalina harus bisa bersifat dewasa. Nah, bersifat dewasa, memang kondisinya seperti ini. Jadi yang mau nggak mau harus bisa menerima, karena kalau mencintai Vicky juga harus bisa sepaket menerima kondisi keluarga Vicky yang mungkin agak kurang diharapkan Kalina. Jadi Kalina ini kurang bisa kurang bisa menerima kondisi semacam ini, dikarenakan harapannya tadi dia bisa berbaur dengan keluarganya, tapi kenyataannya yang diterima dia menghadapi hal semacam ini, dan itu sulit untuk diterima Kalina saat ini. Nah, tapi di sini ada simbol ini yang artinya mungkin dalam waktu-waktu dekat ini, entah seminggu, 2 minggu, atau sebulan, Kalina mungkin bisa menyadari hal ini. Menyadarinya sebentar, karena dilambangkan istirahat. Setelah menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada, apalagi Vicky kan sudah dituntut JPU, Jaksa Penuntut Umum, dengan 8 bulan kurungan, otomatis ada perasaan yang tertekan pada diri Kalina. Sudah nggak bisa berbaur dengan keluarga besarnya, kemudian mertuanya juga kurang respon kepadanya, dan ditambah lagi permasalahan Vicky membuat Kalina ini agak semacam ada kesedihan. Dan sudah saatnya Kalina ini untuk istirahat sejenak, karena jika terlalu berpikir hal-hal yang sudah terjadi ini, yang terjadi Kalina akan semakin merasa beban beratnya dalam kehidupan semakin berat. Jadi sudah saatnya Kalina setelah menghadapi hal-hal sulit ini, istirahatlah sejenak, kumpulkan tenaga, refreshing pikiran, introspeksi diri untuk bisa mengatasi hal-hal yang kurang bagus ini, untuk bisa menjawab apa yang sudah terjadi. Kemudian di sini dari sisi internal Kalina yang harus diintrospeksi diri. Di sini nih Kalina kan masih baru nyemplung di dunia, maksudnya di kehidupan keluarga Vicky Prasetyo. Di sini dilambangkan ada wanita yang mandiri. Ada wanita yang mandiri, dan disinilah permasalahan itu terjadi dengan keluarga Vicky Prasetyo, di mana Kalina ini berharap bisa membaur, bisa menyatu, dan kemandirian Kalina ini, misalnya pamornya Kalina ini akan ada membuat keluarga Vicky menjadi kurang nyaman, mendominasi semacam itu. Jadi Kalina ini mungkin harus introspeksi diri, jangan terlalu mendominasi Vicky, dikarenakan Vicky ini milik bersama, milik anaknya, milik mamanya, milik adiknya. Sekalipun Kalina ini sebagai istri yang berharap bisa seperti keluarga-keluarga yang lainnya, tapi di permasalahan keluarga ini tidak bisa seperti itu. Karena tadi ada masa lalu Vicky yang membuat Vicky itu begitu erat, begitu dekat dengan adik dan mamanya, dikarenakan di saat-saat masa-masa sulit, adik dan mamanya inilah yang mengayomi anak-anaknya, yang mensupportnya. Dan saat itu Kalina kan belum hadir. Jadi makanya Vicky ini ada beban moral, ada ikatan batin yang begitu kuat, ingin balas budi kepada adik dan ibunya dan lain sebagainya, yang lebih berada dalam pikiran Vicky. Jadi Kalina ini mungkin second di dalam pikiran Vicky, tapi Vicky lebih perhatian kepada adik, ibunya, dan anak-anak dibanding Kalina. Dan Kalina ini harus menyadari, karena dari kehidupan sisi Vicky yang masa lalu Vicky itu seperti itu, dan kalau nggak ada adik dan mamanya, entahlah kehidupannya. Ya, jadi seperti itu ya, Kalina harus bisa introspeksi diri, bisa menyadari, dan harus bisa dikatakan legowo. Dikarenakan di sini bisa dikatakan pikiran Vicky lebih dominan kepada orang tua, adik, dan anak-anaknya dibanding Kalina. Jadi Kalina mungkin harus bisa menerima kondisi ini dengan legowo. Kemudian di sisi lainnya di sini bisa diartikan ada simbol ini, simbol hukum, simbol keberimbangan, yang artinya kehidupan yang tidak berimbang ini, seperti yang saya tadi ini, si Vicky kan lebih berat pada keluarganya daripada Kalina, akan berbuah sebuah masalah untuk hubungan orang tua dan Kalina. Ada kecemburuan masing-masing pihak. Nah, jadi
intinya di Vicky ini bagaimana menyeimbangkan perhatiannya pada orang tua dan pada Kalina. Jika lebih condong ke pihak keluarganya dan Kalina dijadikan sebagai pemikiran yang kedua, yang terjadi malah permasalahan akan muncul. Ada kecemburuan di sini karena ada ketidakberimbangan perhatian dalam perhatian Vicky kepada mama dan Kalina. Andai kata bisa berimbang, tentunya akan baik untuk kedepannya. Jadi di sini disarankan untuk Vicky, cobalah perhatian itu bisa berimbang, baik perhatian kepada istrinya maupun kepada orang tuanya. Ya, jadi harus perhatian berimbang karena selama ini Vicky lebih berat kepada mamanya, adiknya, anak-anaknya, dan itu wajar juga sih dikarenakan masa lalu Vicky yang begitu berat dan mereka lah yang sudah menopang, sudah mensupport Vicky dikala menghadapi keterpurukan. Kemudian disarankan jika kedua belah pihak ini tidak bisa saling mengalah, baik dari ibunya Vicky maupun Kalina sama-sama kuat, yang terjadi hubungan ini akan seperti ini selamanya. Menara putus, ya menara putus yang putus hubungan. Jadi tidak ada kebaikan ke depannya. Maksudnya kebaikan ini mungkin mereka ini masih bertahan dalam sebuah jalinan rumah tangga, jalinan keluarga besar, tapi dalam hubungannya mereka ya seperti itu. Bisa kalian lihat gestur tubuhnya mereka di tayangan televisi yang berjauh-jauhan. Jadi agak ada males ngobrol, males bicara, dan ada batasan dalam menjalani hubungan antara mertua dan mantu yang dilambangkan ini, menara putus, ya, menara putus. Apalagi di sini ini Vicky lagi menghadapi permasalahan hukum. Nggak bisa dibayangkan jika seandainya Vicky sampai masuk bui. Pasti hubungan Kalina dan ibunya akan semakin berantakan di sini, guys. Karena di sini ada simbol menara putus, sebuah kejadian tiba-tiba yang membuat hubungan mereka ini semakin kurang bagus, ya ini ya. Kemudian hasil akhirnya segala upaya yang dilakukan untuk menyatukan mereka berdua, menyatukan mantu dan mertua, pada akhirnya hanya sekedar keinginan belaka, hanya sekedar impian belaka. Jadi untuk Kalina ini juga harus bisa menerima kondisi seperti ini, jangan terlalu berharap lebih karena kenyataannya nanti ke depannya yang dihadapi seperti ini. Impian tinggal impian, harapan tinggal harapan. Daripada menggendaki seperti ini, lebih baik jalani kehidupan apa adanya dan jangan terlalu menuntut untuk dimengerti mertua, ya. Karena hal itu sulit untuk dicapai, hubungan mertua dan mantu yang harmonis. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu untuk hubungan Kalina dengan mertuanya. Harapan saya sih semoga bisa rukun kembali, bisa damai kembali, bisa hidup harmonis lagi. Lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi berita viral yang lainnya.